Selamat pagi teman-teman. Ini video sudah lama saya pikir-pikir ya, karena udah buat beberapa video tentang OBD2, tapi masih juga banyak pertanyaan bagaimana membuat sambungan dari 16P ini ke soket yang seperti ini atau soket seperti ini ya. Nah, di sini saya akan buat dengan warna ya, karena kalau menggunakan posisi kadang kita mungkin bingung juga nih carinya mau yang mana, kemudian hitungnya satunya dari sini atau satunya dari sini juga akan membuat keraguan-raguan ya. Nah, untuk kali ini kita mulai dari bagian yang terhubung dengan OBD2-nya ya, dengan OBD2. Nah, untuk OBD2 macam-macam merek ya, bentuk dari yang panjang seperti ini, kemudian yang ukurannya seperti ini ya. Nah, saya akan lebih fokus bahwa penjelasan saya akan berdasarkan produk ini ya, OBD Link LX ya, tipenya tipe LX ya, mereknya ini OBD Link. Nah, bukan karena ada sponsor atau ada endorse, tapi saya menggunakan ini dan lebih banyak berhasil dengan yang ini, karena untuk yang model lain beberapa model tidak bisa, tapi dengan OBD Link bisa saya gunakan. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang coba kemudian kenapa tidak bisa, saya akan coba tetap jawab. Namun kalau sudah spesifik ya untuk motor-motor tertentu, memang hanya bisa menggunakan OBD Link ini ya. Nah, kembali lagi ke soket 16 ini ya. Nah, ini saya akan jelaskan dengan patokan tonjolan ini ya. Tonjolan ini selalu saya taruh di atas ya. Kalau di bawah kan nggak kelihatan, ya nggak? Nah, jadi kita punya kesepakatan bahwa tonjolan ini selalu di atas. Oke, nah kalau sudah ini di atas ya, kita balik. Nah, saya sudah siapkan warna-warna kabelnya. Nah, dengan beda-beda warna. Nah, ini saya bagi 3 ya, karena pada praktek yang saya lakukan, akhirnya saya membagi ini menjadi 3 bagian, jadi total ada 9 titik ya, ada 9 titik. Nah, ini yang paling sering saya pakai dan juga paling sering ada di motor. Nah, yang paling pertama adalah bagian power ya. Untuk sumber catu daya seperti ini ya. Ingat, kita taruh di atas pinnya. Nah, untuk power ini di sini ya, ini positif kanan atas. Nah, kemudian persis di bawah tonjolan ini, tonjolan colokan ini ya, ini ada 2 ya. Di sini saya kasih warna hitam dan warna hijau ya. Dua-duanya ground, dua-duanya sama ya. Kemudian jadi positifnya 1 pojok kanan atas, groundnya 2 persis di bagian bawah ya. Jadi bukan baris atas tapi baris bawah. Nah, 2 ini persis di bawah sini ya. Saya kasih warna hitam dan hijau. Oke. Beralih ke power. Setelah power ya, 3 kabel ini, kita bergeser ke bagian data. Nah, ini datanya. Nah, persis sebelah ground ya, sebelah yang hijau ini, saya kasih warna putih ya. Ini can high ya, putih ini can high. Kemudian di atasnya putih itu ada kuning ya. Ini
can low ya, bagian yang kuning ini can low. Nah, sebelahnya yang putih ya, sebelahnya putih ya, jadi ground 2, kemudian sebelahnya persis putih ini can high. Nah, sebelahnya can high ini orange, ini K line ya, ini K line. Nah, oke, 3 kabel ini ya, 3 kabel can high, can low, dan K line. Nah, di atasnya K line ini ada data L line ya, L line ini jarang kita pakai, jarang saya pakai ya. Kemudian paling kiri ini nomor 1 2 ya, baris bawah 1 2. Nah, ini J1850 bus yang positif ya, ini saya pakai ya. Kemudian di atasnya J1850 bus minus ya, warna biru, ini saya belum pakai ya. Jadi yang biru dan yang abu-abu ini belum saya pakai, tapi yang ini yang bus positif J1850 datanya saya sudah pakai. Oke. Nah, ini bagian yang 16 pin ya, 16 pin, 16 posisi ya. Oke. Sekarang kita beralih ke yang motor 2021 dulu ya. Motor 2021 ya, ini berlaku semua merek ya, semua merek yang memproduksi model year 2021 wajib menggunakan colokan seperti ini ya. Mulai dari Aerox, kemudian Harley Davidson, Ducati ya, Benelli ya, semua harus pakai seperti ini. Nah, posisinya, nah tetap kita lihat ya, ya patokan saya nih ada, pokoknya ada tonjolan, tidak ada tonjolan. Nah, berarti yang ada tonjolan kita taruh di atas dulu. Nah, kemudian lihat belakangnya. Nah, ada 2 baris di sini, baris atas ya. Yang pertama ini kosong, yang kedua putih. Nah, putih ini can high ya. Jadi can high ini ada di baris atas tengah. Nah, sebelahnya ini warna hitam ya. Hitam ini ground ya, negatif powernya. Nah, baris kedua di bawah, paling kiri bawah ini positif ya, sumber daya positif. Kemudian baris kedua, sebentar. Nah, baris kedua ini can low ya, can low. Kemudian di sini adalah data juga ya. Baris kedua paling kanan bawah ini warna orange, ini K line ya, K line. Nah, jadi powernya di sini ya. Lihat ini pin ya, clip ya, pin clip, jalur pin clip. Ini power dan negatif, kemudian can high, can low ya. Ini dari pengalaman yang saya pernah gunakan, ini untuk Aerox, kemudian untuk Harley Davidson ya, datanya lewat sini. Kemudian yang orange ini data untuk sepeda motor Honda ya, Honda pakai K-line. Oke, cukup jelas ya. Nanti di bagian bawah di deskripsi saya akan berikan posisi waktunya. Jadi teman-teman bisa skip langsung kalau lupa atau bingung, lihat di video ini ya. Jadi saya udah langsung pakai warna ya, bukan posisi lagi. Nah, berikutnya adalah untuk Honda ya. Honda yang 4 posisi ini ya. Honda yang 4 posisi. Jadi Honda yang tahun sebelum menggunakan ini
Tahun sebelumnya, nah ini kira-kira mungkin tahun 2020, 2019 ya, tapi tidak semua Honda bisa menggunakan OBD2 ya. Data komunikasinya belum tentu sudah standar OBD2. Nah, kita lihat, nah di sini posisi klipnya ya, klip sangkutan soket saya taruh di atas, kita gerakkan, putar sedikit sampai bagian belakangnya. Nah, power baris atas ya, ini ground, kiri atas ground. Kemudian power positif ada di baris kedua kanan ya. Sedangkan data adanya di baris atas kanan ya. Ini pakai K-line warna orange ya. Cukup jelas untuk Honda. Kemudian lanjut ke Yamaha yang 4 posisi ya, 4 posisi. Nah ini seperti ini. Kembali ini kita taruh di atas juga ya, selalu di atas. Nah powernya di baris kedua ya, baris kedua bawah, positif negatif. Baris atasnya ini can high can low ya, data can high, can low. Nah, ini colokannya. Ya, cukup jelas. Kemudian untuk Harley Davidson ya, Harley Davidson yang model 6. Ya, 6 data link konektornya seperti ini. Nah, ini kembali kita taruh di atas juga. Oke, seperti ini ya. Dia ada 3 baris ya. Baris pertama itu kosong, kemudian sebelahnya ini can high. Nah, baris kedua power positif, sebelahnya negatif ya. Kemudian baris ketiga kosong ya. Sebelahnya ini can low ya. Oke. Nah, untuk saya bahas Harley karena Harley selain ada yang 4, ada yang 6 ya, ada yang 4 seperti ini. Ini untuk tahun sebelum 2014 ya. Sebelum 2014 ini menggunakan 4 konektor. Jadi sekitar tahun 2002 sampai 2014 dengan ECM Delphi menggunakan 4 posisi seperti ini. Kita taruh di atas, puter. Nah, baris atas power ya, positif. Kemudian negatifnya ini ya. Nah, baris kedua ini kabelnya warna ungu ya. Ini karena datanya adalah menggunakan J1850 ya, yang bus positif ya. Kemudian ada juga saya buat ini berdasarkan melihat di browsing ya, browsing di internet. Ada ini Suzuki dan Kawasaki ya, tapi saya belum coba. Nah, sedangkan warna kabelnya jadi saya belum bisa jelaskan dulu karena saya belum tes ya. Saya belum tes. Nah, untuk pemakaiannya saya menggunakan alat sambung kabel ini ya. Ini sebetulnya untuk listrik rumah ya. Listrik rumah. Nah, ini saya pasang di sini. Jadi misalkan kita mau pakai salah satu sini ya. Nah, contohnya yang Honda ini ya, Honda ya, ada 3 kabel. Nah, pertama saya masukkan di power dulu ya. Power. Ini negatifnya, kemudian
Ini positifnya, kemudian data keyline ya, warna orange ya. Jadi kabelnya seperti ini ya. Warna merah ketemu dengan merah, hitam ketemu dengan hitam, dan datanya adalah orange keyline. Nah, masuknya kemana? Seperti tadi bagian awal video saya sudah jelaskan. Nah, sama persis seperti itu dengan kabel-kabel yang lain. Nah, di sini yang Harley Davidson yang 4P ya, powernya positif dan negatif. Kemudian ini warna ungu ya, warna ungu. Ini J18, datanya J1850, bus positif. Nah, seperti ini ya. Oke. Oh, sini lepas nih. Nah, kemudian ada yang kemarin tanya di kolom komentar, bagaimana dari Honda ya, dia mungkin sudah punya yang Honda. Nah, sudah bisa, tapi mau pasang di soket merah ini ya, Euro 5 ini ya, soket Euro 5. Nah, ini sama, nanti positifnya ketemu positif seperti ini, negatifnya ketemu negatif, kemudian data keyline-nya yang ini ya. Jadi kalau sudah punya bagian yang nyambung di sini, terus kemudian kepalanya mau pakai yang ini ya, posisi kabelnya seperti ini. Jadi keyline-nya ada di baris kedua kanan bawah ya. Ini powernya negatif kanan atas, positifnya kiri bawah. Oke, saya pikir cukup jelas ya. Nah, jika ada masih pertanyaan, silahkan di kolom komentar di bawah. Juga bisa dilihat nanti posisi kabel-kabelnya saya akan berikan daftar waktunya, jadi bisa langsung di skip sesuai kebutuhan ya. Dan kalau yang tadi Honda mau jadi soket Euro 5 ya, jadi sudah punya yang Honda, mau sambung lagi jadi yang merah. Nah, di sini saya ada buat untuk Harley Davidson yang sampai tahun 2020 seperti ini, kemudian 2021 juga pakai soket merah Euro 5. Nah, ini saya bikinkan adapter, jadi dicolok seperti ini. Nah, sudah ketemu. Nah, powernya sudah masuk, kemudian datanya juga sesuai, tapi dengan ujung Euro 5. Oke, mudah-mudahan cukup jelas tentang wiring soket data link konektor ya. Saya Imam, saya mekanik. Tetap terus rajin belajar.